Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dengan demikian, status tersangka Nadiem tetap sah. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Hakim menyatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejagung terhadap Nadiem sudah sesuai prosedur. Dengan putusan ini, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim tetap dilanjutkan. Proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kami juga akan menggunakan tindakan-tindakan hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang jika memang di dalam rapat penasihat hukum nanti kita menemukan adanya hak-hak konstitusional dari Pak Nadiem yang belum terpenuhi. Nah, tentunya kami akan tetap mengikuti prosedur hukum yang ada di dalam membela hak konstitusional daripada Pak Nadiem, khususnya berkaitan dengan kerugian negara, perhitungan kerugian negara, karena sampai saat selesainya proses pra-peradilan belum dimajukan hasil perhitungan kerugian negara sebagai bukti permulaan di dalam penetapan. Markas Polisi Resor Lumajang, Jawa Timur diserang puluhan warga pada Minggu malam. Penyerangan diduga karena warga tidak terima salah seorang terduga pelaku pencurian hewan meninggal tak wajar usai diamankan polisi. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, kecamatan Randuagung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak Rudi Hartono meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini, sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu, polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Dan mengabari kalau Rudy Kevin ini sudah gak ada. Saya dengar kabar ini dari teman saya kalau Rudy Kevin kritis di Rumah Sakit Bayangkara. Benar menimpuh, Pak. Itu, Pak. Ditangkapnya kapan ya? Ditangkapnya kemarin jam 5 sore, Pak. Dan hari ini, tadi pagi itu mengeluh mual, dilakukan penanganan oleh penjaga tahanan, terus dia dikasih makan dan rasa mualnya hilang. Tetapi tadi jam 15.00 mengeluh sakit lagi, terus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kini jenazah Rudi Hartono segera diotopsi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Belasan lapak pedagang yang ada di pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat hangus dilalap api. Kepulan asap hitam nampak membumbung dari tengah-tengah pasar dan membuat warga panik. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke lapak-lapak pedagang pasar. Petugas damkar berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat warga tengah bersiap berangkat kerja. Banyaknya warga yang sengaja berhenti untuk sekedar mengabadikan kebakaran mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi. Yang keluar dari belakang.
Kebakaran kembali melanda kawasan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Kali ini, sebuah rumah berlantai 2 di Gang B di kawasan padat penduduk di Amuk Sejago Merah dan mengakibatkan satu bocah wanita berusia 11 tahun tewas terjebak api. Sementara satu korban lainnya mengalami luka bakar dan dievakuasi ke Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Menurut warga, api tiba-tiba keluar dan membesar dari lantai 2 rumah disertai ledakan. Sementara itu, petugas kesulitan mengevakuasi korban di lantai 2 karena besarnya kobaran api. Tipe kejadian menurut warga yang menyaksikan bahwa warga melihat dari depan pintu rumah TKP tersebut sudah api sudah besar. Jadi korban yang kebakar menerobos api gitu Pak. Kalau ketimbulannya setelah itu baru ada ledakan. Setelah api membesar ada ledakan. Evakuasi terkendala, korban terjebak di lantai 2, sementara tangga sudah hancur terbakar dan plafon sudah ambrol. Nah, kita harus mencari, awalnya kita cari di bawah, ternyata tidak, sisi kita temukan, coba di lantai atas, temukan di lantai 2. Usai berhasil dievakuasi, korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Menurut petugas masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pra-peradilan ditolak, status tersangka ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sah. KPU DKI Jakarta serahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kepada pengamat kebijakan publik untuk dianalisa. Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Presiden Prabowo siap kirimkan pasukan perdamaian. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Lagi-lagi anggota DPR RI jadi sorotan. Dana reses anggota DPR RI naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Tumpahan solar di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara bikin petaka di jalanan. Sebuah mobil terbalik dan motor jatuh menyebabkan pengendara luka-luka. Sebuah minibus terbalik di Jalan Flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh. Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, 2 lainnya terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu, pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka-Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.